Selamat sore semuanya. Shalom. Hari ini kita Hmm, uh, barengan lagi di Bible Study. Jadi kita mulai dengan doa dulu kali ya, Mo. Bentar ya. Sorry, romonya dihalat dulu. Spotlight for everyone. Cool. Oke. Mari kita mau membuka doa Bible Study hari ini dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha ya. Baik, kami bersyukur karena pada malam hari ini Engkau kembali mempertemukan kami, meskipun dari tempat yang berbeda-beda. Untuk bersama-sama kami mendengarkan, mempelajari, dan merenungkan sabdamu. Kiranya ya Bapa, Engkau membantu kami membuka telinga kami agar sungguh-sungguh mendengar, menerangi pikiran kami agar kami bisa memahami, dan membuka hati kami agar sabda yang kami terima malam ini dapat berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Bantulah kami untuk mengikuti pertemuan ini dengan hati yang terbuka dan rendah hati. Kami boleh diberikan roh keberanian untuk bertanya dan bersedia mendengarkan satu sama lain dengan baik. Bapa, kami juga mau berdoa untuk Romo George yang mendampingi dan mengajar kami. Curahkanlah roh kudus-Mu, agar setiap pengajaran dan penjelasan yang disampaikan dapat membantu kami semakin mengenal Engkau dan mencintai sabdamu. Semua ini kami mau serahkan kepadamu dengan perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, kita mulai dari bacaan Injil, bacaan dulu boleh, Mo? Ya, seperti biasa. Baca dulu. Seperti, ya. Oke, semuanya bisa melihat screen-nya. Jadi hari ini bacaan dari Injil Matius 13 ayat 1 sampai 23. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Lalu datanglah orang banyak berbondong-bondong dan mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh. Karena tanahnya tipis, karena tanah tipis. Bentar. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tanaman-tanaman itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan terhimpitlah sampai mati. Sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga, hendaklah mendengar. Kemudian datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil darinya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Jadi terhadap mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, "Kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak memahami. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar. Matanya melekat tertutup,
supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah hatimu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak menerimanya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Inilah Injil Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Dah, Kristus. Yesus. Ayo, siapa yang sudah membaca handout dari Romo? Yang sudah membaca boleh di-react love. Wah, mau nggak ada yang react mau? Oh, ada satu, Ronald Henny Ronald. Berarti dua orang mau udah. Ada yang lagi? Oh, ada lagi. Wah, hebat. Ancila Lili dari Pontianak. Thank you. Oke, ada berapa? Ada yang punya langsung. Oh, Loni juga udah mau. Ada yang mau bertanya tentang firman ini? Wah, Kurniawan juga udah baca mau katanya. Baik, silakan Oh, kalau ada yang mau berdiskusi atau mungkin juga membagikan pandangannya atau sekedar bertanya tentang firman yang baru kita dengar. Seperti kita ketahui, biasanya saya ambil dari misa hari Minggu, minggu depan ini ya. Jadi ini adalah misa dari tanggal berapa ini hari Minggu depan itu? Tanggal 12. tanggal 12. Masih melanjutkan dari Injil Matius, dan kali ini kita masuk ke kumpulan khotbah yang kedua. Kumpulan khotbah ketiga maksud saya. Kedua itu dari khotbah di bukit, yang ini khusus tentang perumpamaan. Rupanya Matius menyatukan ini menjadi satu. Dan eh, ini kalau secara historis ini rupanya tidak disampaikan oleh Yesus secara bersamaan, tetapi Matius itu mengumpulkannya secara khusus karena Matius itu ciri-cirinya kan memang dia itu sifatnya katekumen, kate katekitis, jadi pengajaran. Sifatnya untuk mengajar, dan di dalam Injil Matius ini ada 5 kumpulan pengajaran atau khotbah Yesus. Dan ini adalah kumpulan yang ketiga. 5 karena mengacu secara simbolis pada 5 kitab Taurat atau Pentateuch. Untuk mengungkapkan bahwa Yesus itu adalah pengajar perjanjian baru. Dia adalah Musa baru, tapi lebih dari Musa.
Dia itu bukan hanya sekedar melanjutkan atau mengikuti apa yang diajarkan oleh Musa, tetapi menggenapinya dan menyempurnakannya. Dan secara khusus, hari ini teks kita itu berbicara tentang perumpamaan tentang penabur. Bagi saya ini penting karena ini seperti ringkasan dari misi Yesus, konsekuensi dari misi Yesus. Ketika Yesus mewartakan dan mengajarkan, ternyata tidak semua orang paham. Mereka paham bukan karena mereka tidak paham bukan karena mereka itu tidak pintar atau tidak bisa menangkap maksud Yesus, tetapi mereka tidak paham karena mereka menolak, karena penolakan itu. Makanya meskipun mereka membaca, mereka mendengar, tetapi tidak mendengar. Mereka melihat tetapi tidak melihat, tidak memahaminya. Karena untuk memahami itu perlu kita percaya kepada Yesus apa yang dikatakannya dan mengikuti dia seperti para murid. Dan mereka itu ketika mereka memahami, mereka mendapatkan dan akhirnya mendapatkan eh, pemahaman dan berbuah karena pemahaman itu. Ini bagi saya sih ini cocok sekali untuk zaman sekarang ya. Karena terakhir-terakhir ini saya memang berusaha untuk memahami ada satu hal yang sampai sekarang bagi saya ini eh, doesn't make any sense ya. Karena tahun lalu, baru tahun lalu itu saya melihat itu rasanya tidak mungkin ini anak-anak zaman sekarang generasi yang disebut kita kenal dengan Gen Z itu bisa berpaling dan percaya pada Yesus karena mereka itu begitu menolak yang namanya otoritas itu ya. Mereka sulit sekali saya kira kalau secara akal budi manusia seorang anak Gen Z itu bisa percaya pada Yesus. Namun ternyata ya itu tahun ini Tuhan seperti menampar saya kan dengan kenyataan justru banyak di antara orang Gen Z itu yang akhirnya mau dibaptis. Dan mereka mau dibaptis ini bukan karena disuruh orang tuanya atau karena temannya, tidak. Karena mereka dengan sadar penuh setelah membaca, setelah percaya dan memahami. Saya tidak tahu apakah percaya dulu atau memahami. Ya, dua-duanya itu. Memahami apa seperti kata Santo Agustinus ya, aku percaya apa yang aku pahami dan aku pahami apa yang aku percaya. Jadi ini rupanya berjalan seiring dan Injil hari ini saya kira berkaitan erat dengan hal itu. Ketika seseorang itu percaya dan memahami dan berbuah. Jadi orang-orang sekarang itu mencari pengetahuan, tapi bukan sekedar untuk ingin tahu, tapi akhirnya dibawa pada kebenaran dan percaya. Nah, dan saya juga merasa karena terakhir-terakhir ini kan saya di Cikanyere dan melayani itu ada dua retret besar berturut-turut. Pertama itu retret awal yang hadir itu 670 itu rekor itu. Rekor di Lembah Karmel Cikanyere. Orang mengikuti retret awal jumlahnya itu 670 sampai harus ditolak atau waiting list. Penuh semua tempatnya. Penginapannya tidak ada. Sampai ada yang menginap di luar. Tapi ya itu mereka begitu haus dan ternyata apa yang mereka cari kalau dulu itu seingat saya, mungkin juga saya salah. eh, Orang ke Cikangire itu cari ini pengalaman pertobatan yang sifatnya emosional gitu, emosional. Namun ternyata dari umat yang konseling lalu umat yang sempat sharing dengan saya, itu rupanya mereka mengalami pergulatan juga dalam hal mencari pemahaman, mencari keselamatan lewat yaitu membaca kitab suci dan menemukannya lalu lewat pengajaran-pengajaran. Dulu rasanya pengajaran-pengajaran hanya melengkapi, misalnya, ya itu mungkin pengalaman saya atau pemahaman saya yang keliru. Karena di Lembah Karmel tentu saja ada unsur pewartaan, pengajaran, tetapi pada akhirnya itu yang menyentuh itu justru adalah adorasi,
doa Yesusnya, pencurahan Roh Kudusnya, atau penyembuhan batinnya. Itu yang menjadi kekuatan kami. Tapi rupanya umat itu menaruh perhatian sekarang lebih daripada sebelum-sebelumnya yang saya tahu pada pengajaran-pengajaran, pada sesi-sesi itu. Mereka ingin tahu mengapa. Mengapa misalnya surga itu, eh, bagaimana itu bentuknya surga itu seperti apa yang diajarkan oleh gereja Katolik. Apakah itu sama dengan surga orang lain? Nah, itu. Jadi mereka ingin tahu siapa Yesus itu. Yesus itu punya Ekaristi. Mengapa itu adalah tubuh dan darah Yesus? Mereka ingin tahu. Dan sejauh dari dari apa yang saya pahami, memang kalau menjadi Katolik itu hanya karena emosi, itu tidak bertahan lama seperti Injil hari ini. Nah, mereka itu tumbuh di tanah yang tipis karena tidak berakar. Nah, akarnya ini apa? Akarnya ini adalah ajaran gereja Katolik. Nah, semakin jelas itu dalam Magnifica Humanitas yang kita bahas minggu lalu, semakin jelas bahwa akar itu adalah kesetiaan pada memahami dan mampu untuk mempertanggungjawabkan iman Katolik kita. Karena ya sekarang itu coba itu ada satu eh, kelompok yang saya kenal itu akhirnya mereka karena hanya pertobatan di tempat yang katakan agak karismatik gitu ya, lalu pertobatan karismatik karena emosi yang itu akhirnya karena tidak berakar, ya mereka mudah sekali ketika ada serangan terhadap iman Katolik atau apa yang mereka tidak pahami, lalu mereka mengatakan, oh ternyata Katolik itu sesat, lalu pindah. Demikian juga banyak yang tersentuh dengan misa Latin kan dewasa ini, misa Latin karena memang kalau kalian ikut itu punya nuansa atau punya suasana hening dan sakral yang luar biasa. Kalau benar-benar dihayati memang misa Latin itu ada ada sesuatu gitu. Dan itu mereka tertarik di situ. Nah, namun ya karena tidak berakar pada ajaran gereja Katolik dan mereka tidak sadar misalnya SSPX itu tidak setuju pada sebagian besar hasil Konsili Vatikan kedua. Mereka termasuk golongan skismatik, sedevakantis. Ya, bukan bukan hanya mereka itu karena meninggalkan gereja Katolik itu bukan hanya karena misa Latin, tapi mereka tidak setuju dalam banyak hal tentang keputusan dari Konsili Vatikan kedua. Nah, itu mereka yang kemudian akhirnya memilih untuk gerakan atau tindakan skismatik. Nah, orang yang ikut itu ya mungkin saya tidak menyalahkan mereka atau tidak bisa menghakimi mereka juga. Tapi dari dari pengamatan saya ya mereka tidak memahami sungguh-sungguh apa yang mereka imani. Nah, kalau mereka sungguh-sungguh belajar hasil konsili dan buah-buahnya, ini buah-buah Katolik ini tidak bisa disangkal. Kalau kalau lihat pohonnya itu apakah pohon itu baik atau jelek, itu kan lihat buahnya. Nah, kan nggak bisa disangkal buah-buah gereja Katolik yang sedemikian terbuktinya itu. Tapi ya oke, itu sekedar pengantar. Baik, silakan kalau ada yang oh nih dari Lisa Fernandez. Berarti rasio mereka mulai rasio itu maksudnya akal budi ya, bukan Hmm. hanya percaya saja. Pembuktian dan praktek. Ini dari gereja Katolik dari awal ya, kita punya eh, bukan hanya sekedar orang yang sungguh-sungguh kudus, tapi sepanjang sejarah kita memiliki para kudus yang benar-benar memahami dan mampu menjelaskan iman mereka. Dan dan iman Katolik itu terdokumentasi dengan baik. Ya. Dan yang mengatakan bahwa tadi itu yang saya sempat kutip itu mungkin baik kita renungkan. Saya beriman untuk percaya, saya beriman untuk memahami dan memahami untuk beriman. Itu dari kata kata Agustinus ya. Jadi memang kita jangan hanya sekedar beriman dari pengalaman saja, karena pengalaman itu bisa salah.
pengalaman itu bisa menyesatkan. Makanya itu para rasul itu sangat menekankan. Bahkan Paulus dengan tegas mengatakan, kalau ada yang mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang kami ajarkan, terkutuklah dia atau anatemasid. Ya. Jadi Paulus sangat tegas ini. Kalau ada yang mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan kami, kenapa? Karena kalau kita bicara dan Yesus itu sendiri juga memperingatkan kepada kita, hati-hati akan ada banyak orang yang datang dengan memakai namaku. Tapi mereka adalah para nabi palsu, penyesat. Dan kita harus hati-hati. Nah, kalau kita sekedar percaya saja tanpa memahami apa yang kita percaya, itu sangat berbahaya. Jadi dari awal itu gereja itu sudah mengingatkan kita untuk belajar memahami. Ya. Jadi penting sekali lagi ini bukan untuk promosi, tapi Bible study ini penting. Bible study ini penting. Nah, juga di tempat lain, kalian ikut seminar tentang apa? Tentu cari yang benar-benar Katolik, malah jangan malah cari yang nggak jelas. Iya, kita betul-betul mesti berakar dalam iman Katolik. Dan kalau ada semak duri yang mulai mengganggu, cepat-cepat dicabut. Nah, tapi semak duri di sini punya arti lain sih, bukan hanya sekedar ajaran sesat, tapi lebih ke kalau menurut Matius ini lebih ke kekhawatiran dunia. Orang karena ada masalah itu mulai meragukan apakah memang Tuhan menolong saya ketika kok saya doa kok tidak dijawab-jawab. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran yang mengakibatkan dia juga meninggalkan Tuhan, ya, tidak berbuah. Atau bisa juga tipu daya kekayaan. Nah, ini minggu depan saya mau bicara kalau tadi sudah diskusi dengan para panitia Bible Study, ya kita mau coba fokus berbicara tentang tema kekayaan. Mengapa orang kaya itu sulit masuk surga? Nah, Yesus sudah mengatakan dengan tegasnya betapa sulitnya orang yang beruang, yang punya uang itu masuk kerajaan surga. Nah, ini kekayaan dunia, tipu daya kekayaan. Semakin kita sibuk dengan mencari kekayaan, otomatis itulah semak duri yang akan menghimpit benih firman dalam diri kita sehingga kita tidak bisa tumbuh dan berbuah. Lalu Lukas menambahkan itu ada juga di sini saya tulis itu Lukas menambahkan kenikmatan hidup. Wah, ini lagi hedonisme, hedon nih. Tanpa kita sadari ya kadang-kadang makanan itu bisa mengalihkan kita dari hal-hal surgawi. Karena kita sibuk soal makan saja. Tiap hari mikir mau makan apa. Nah, ketika kita kadang-kadang dalam pembicaraan, saya juga senang itu kalau bicara soal makanan siapa yang nggak senang. Tapi itu jangan sampai itu membuat kita itu benih firman itu tidak tumbuh dalam diri kita. Dan kemudian Markus menambahkan segala bentuk yang lain ya, segala bentuk keinginan akan hal-hal lain. Bukan hanya keinginan akan makanan, tapi juga keinginan akan kenikmatan, tapi keinginan akan hal-hal lain. Jadi segala jenis keinginan itu bisa mengaburkan mengaburkan upaya kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga atau uh, perintah Tuhan supaya kita tumbuh dan berbuah. Para kudus sudah mempraktekkannya. Ya. Para kudus mempraktekkan itu karena apa yang mereka pahami. Bukan hanya sekedar pengalaman mereka saja, apalagi yang pengalaman sensasional atau pengalaman emosional. Tapi justru ketika mereka mengalami apa yang kita kenal dengan salib ya, karena tidak ada orang kudus yang tidak memikul salib. Justru mereka teruji dalam salib dan penderitaan, mereka tetap setia. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Karena yang namanya mengikuti Tuhan seperti hari ini, kalau kita perhatikan, ternyata benih itu bukan soal firman, benih firman, tetapi orangnya.
Dan orangnya itu bukan hanya sekedar sebagai dia yang harus tumbuh dan menghasilkan buah, tapi dia juga harus mengusahakan tanah itu supaya tetap subur. Kalau kalian pernah bertani atau berkebun, kalian pasti tahu itu. Orang yang namanya bunga atau buah itu nggak bisa begitu saja tumbuh baik. Tanahnya itu harus diupayakan, dikasih pupuk, dibersihkan, disiangi. Itu itu tidak bisa hanya sekedar oh tumbuh, kita tunggu mereka menghasilkan buah, tidak. Petani atau pekebun itu perlu kerja keras. Jadi ketika Tuhan berbicara tentang perumpamaan ini, si penabur itu siapa akhirnya? Penabur itu bukan sekedar Tuhan, tapi juga kita yang akan menjadi rekan kerja Tuhan atau para pekerja di kebun Tuhan untuk mempersiapkan tanah supaya semakin banyak tanah yang subur, supaya semakin banyak benih yang jatuh di tempat yang subur itu. Ada mau komentar atau bertanya, misalnya mengapa Yesus itu mengajarnya itu sambil duduk di dalam perahu? Romo, ada Ancila Lili. Ibu Ancila Lili nanya, bagaimana cara mengerti ayat 15b? 15b. Coba Tentang lihat apa yang ini? Soal hati hati bangsa itu ini telah menebal. Kalau B itu yang mana? Mulai dari mana? Silakan buka mic itu, Bu Ya, Ansila. Ini boleh 15B. ya, ya Romo. Maksud saya ini nomor 15B itu adalah kutipan dari nubuat Yesaya. Mhm. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Hmm. Bagaimana kita harus mengerti? Karena bukankah em, kedatangan Tuhan Yesus membawa misi untuk eh, untuk ketiga hal itu justru kan supaya kita umat manusia bisa melihat, mendengar, kemudian juga mengerti dengan hati misi atau eh, kasih dari Bapa Allah, Allah Bapa terhadap kita umat manusia. Tetapi di sini mengatakan justru supaya mereka tidak melihat itu semua dan jadi mereka tidak berbalik sehingga eh, eh, Tuhan tidak menyembuhkan mereka. Bagaimana mengerti hal ini, Romo? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Untuk itu kita perlu membaca dulu dari Yesaya-nya sendiri, yaitu Yesaya 6. Silakan buka kalau yang bawa kitab suci. Yesaya 6 ayat 9 sampai 10. Silakan kalau ada yang mau tolong baca. Airin, silakan baca. Sudah ketemu. Kitab Yesaya bab 6 ayat 9 sampai 10. Airin, tolong bacakan. ya sebentar Romo. Ya saya. Saya baca Yes. boleh, Romo? Ya, silakan Bab kalau 6, Ibu. bab 6 Ya, ayat 6 sampai 10. 9 sampai 10, Bu. 9 sampai 10, baik. Tetapi dialah satu-satunya merpatiku, Eh, Yesaya, Bu. idam-idaman Ibu, baru. Yesaya bab Oh, 6 ayat sorry, 9 sorry, sampai 10. sorry, 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 sorry. Oh, Ya. kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti. Jangan, lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggapi jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat, mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik menjadi sembuh. Hmm. Kalau kita perhatikan, ada perbedaan. Jadi, Yesus tidak sekedar mengutip bulat-bulat kata-kata dari kitab Yesaya. Ya.
Secara khusus, kata yang mungkin sangat menonjol di sini dalam kitab Yesaya itu adalah buatlah. Buatlah hati bangsa ini keras. Ini apa ini? Ini adalah panggilan dari Yesaya. Jadi Allah mengutus Yesaya untuk membuat hati bangsa Israel itu keras. Membuat telinga mereka berat mendengar. Membuat mata mereka tertutup. Baru selanjutnya sama ya, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, mendengar dengan telinga, mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sum. Nabi Yesaya ini unik. Dia itu diutus bukan untuk membuat orang Israel bertobat, seperti misalnya nabi-nabi lain. Nabi-nabi lain itu diutus Tuhan itu, ya, semua itu untuk apa? Menegur, mengingatkan, ayo baliknya. Tapi Yesaya ini justru diutus Tuhan itu untuk membuat mereka tidak bertobat. Itu misinya Yesaya. Dan ini rupanya juga merupakan ya, jadi Yesus ini juga memiliki misi yang mirip, tidak sama dengan Yesaya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, Yesus dalam ayat 15 kita baca ulang ya. Sebab hati bangsa ini telah menebal. Nah, kan tidak dikatakan buatlah hati bangsa ini menebal kan, tapi sebab hati bangsa ini telah menebal, telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup. Jadi di sini Yesus itu rupanya di dalam misi Yesus itu tidak untuk membuat semua bangsa itu kemudian tidak sembuh atau membuat mereka hati mereka itu keras. Tetapi Yesus datang dan seperti dalam perumpamaan ini kita lihat ya, ada dua kelompok. Kelompok pertama itu yang mendengar dari perumpamaan Yesus tapi tidak memahaminya. Tapi ada kelompok kedua yang memahaminya karena Yesus menjelaskan kepada mereka. Nah, jadi misi Yesus itu tidak seperti Yesaya. Yesaya itu secara universal. Semua bangsa itu jangan sampai bertobat. Tetapi di sini Yesus itu memiliki satu kelompok lain yang kepadanya dia jelaskan itu. Sehingga hati mereka berbalik dan sembuh. Yang kelompok pertama itu yang tidak mendapatkan penjelasan dari perumpamaan itu, ya mereka tidak akan bisa percaya, tidak akan bisa mereka mendengar tapi tetap tidak mendengar, mereka tidak akan berbalik. Nah, jadi kalau mau dipahami, memang misi Yesus di sini ini atau perumpamaan hari ini yang kita dengar itu merupakan gambaran atas seluruh misi Yesus. Misi Yesus itu diwartakan kepada orang Yahudi, tetapi hanya sebagian yang menerima. Nah, kepada yang sebagian inilah, nah, dikatakan di sini kepadamu diberitahu misteri karunia untuk memahami misteri kerajaan surga. Nah, misteri di sini itu satu kata yang tidak sama dengan misteri yang kita tahu. Misteri kan, kalau misalnya cerita misteri, ketika terbongkar rahasianya, itu terbongkar, itu bukan misteri lagi. Itu sudah bukan misteri lagi, itu sudah terselesaikan. Tapi misteri di sini untuk dua kubu itu bisa punya efek yang berbeda, dampak yang berbeda. Untuk kubu pertama, misteri tetap akan tinggal misteri. Mereka tidak akan memahaminya. Karena kepada mereka tidak diberikan karunia untuk memahaminya. Nah, sedangkan bagi yang kedua, meskipun itu tetap misteri, kita sebut itu juga dalam setiap kali kita misa ini. Misteri, marilah menyatakan misteri iman kita. Nah, bagi orang yang tidak memahami, misteri tapi misteri. Tapi misteri bagi kita itu sesuatu hal yang jelas sekali. Sesuatu hal yang kita pahami. Kita sebut itu misteri, tetapi bagi kita itu bukan rahasia. Bagi kita itu jelas. Iman kita jelas. Nah, karena iman itulah kita bisa berbuah. 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Baik. Apakah itu jelas, Ibu Ansila? Iya, Romo sudah ada gambaran. Terima kasih.
Kalau misalnya masih ada yang kurang jelas, jangan sampai sungkan untuk bertanya lagi, Bu. Ya, Romo, bisa Oke, bisa baik. bisa difahami. Jadi ada perbedaan antara Yesaya atau perutusan Yesaya dengan Yesus. Tapi dikutip di sini seolah-olah tergenapi, memang tergenapi, tetapi sebagaimana sabda bahagia itu bukan bukan kutipan langsung atau melanjutkan perjanjian lama, tapi di sini juga Yesus ini menggenapi, dia tidak sekedar melanjutkan, mengamini bulat-bulat, tapi dia memperjelasnya. Ada lagi? Saya mau nanya, kalau boleh, Hmm. sekalian menunggu Hmm. yang lain. Apakah iman yang berakar itu harus membutuhkan pemahaman teologis yang mendalam? Itu satu. Yang kedua, kalau misalkan kayak saya yang IQ-nya kurang-kurang, kurang-kurang suka-suka aneh-aneh gitu. Kalau nggak bisa memahami secara dalam, tapi masih setia dengan Tuhan, itu bagaimana? Apakah berakarkah itu? Ya, terima kasih atas pertanyaan Erin. Makanya Tuhan Yesus mengatakan ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Nah, tapi betul, harus berakar dalam pemahaman. Karena di dalam Injil, khususnya Injil sinoptik, khususnya lagi Injil Markus, Yesus kan bertanya kan, mengapa kamu tidak mengerti juga? Berkali-kali dia. Berkali-kali dia jengkel kepada para muridnya. Mengapa kamu tidak mengerti juga? Mengapa kau tanyakan ini lagi? Masih kurangkah aku menjelaskan? Nah, itu berkali-kali kan. Ya, lalu Yesus di dalam Injil Markus dikatakan Yesus itu apa ya? Kalau saya katakan jengkel dengan kebebalan hati para murid itu. Karena mereka bebal. Dan itu juga Yesus tuh bahkan membatalkan perjalanannya ke itu ke satu tempat itu apa namanya itu Betsaida ya ke Betsaida untuk menyembuhkan orang buta di situ karena para murid itu masih saja takut ketika ada ombak di situ lalu lalu mereka itu ketakutan. Nah, belum belum siap jadi mereka nah, iman dengan pemahaman kalau itu kaitan dari iman kalau kamu memahami dengan sungguh-sungguh nah kamu juga akan beriman. Ada kaitan yang tidak bisa dipisahkan antara percaya dan beriman. Romo, suaranya mati, Mo. Wait, hang on. Oke, Oke. wait, balik lagi. Meskipun ya ada kaitan yang tidak terpisahkan antara iman dan pemahaman di sini. Namun pemahaman di sini ada kaitannya dengan kata misteri tadi itu, ya, misteri itu. Ini kemarin eh, ini ada si apakah? Maaf ini ada ya. Ini Ivan yang mana nih yang datang ini? Ivan Karlina bukan? Ivan ada datang. Bukan kayaknya, Mo, itu Ivan Krisanto. Ya, karena saya baru kemarin itu sempat diskusi, karena Ivan juga ada lagi di BSD dengan Karlina, tadinya sempat ngobrol-ngobrol. Nah, saya katakan kalau kalau orang itu sudah tidak percaya, dia tetap tidak akan percaya meskipun ada kenyataan. Kita gampang, kita bisa mengatakan Tuhan adalah Allah, Yesus adalah Allah. Tapi bagi orang itu, meskipun kita sudah memberikan ini loh buktinya, ini loh jelas ya. Ada penyembuhan di depan mata. Ada suatu penyakit yang kata dokter tidak bisa disembuhkan, tapi ketika didoakan sembuh. Sampai ada bukti gitu kuasa Tuhan yang terbukti ini. Dan tapi meskipun itu ada bukti seperti itu, kalau orang itu tidak mau percaya, tidak bisa percaya, dia tetap akan mengatakan mau nggak percaya.
Nggak ada itu. Apakah sebelumnya memang sudah sembuh atau gimana? Ya, saya pernah ketemu itu ada satu orang ini yang ini dia sendiri mengalami ya ada benjolan di sini. Didoakan sembuh. Loh, tapi enggak, masa sih itu? Itu mungkin karena sudah saatnya aja sembuh itu. Itu ada metabolisme tubuh yang ya susah ya, tetap misteri. Nah, jadi tapi kalau kita yang memahami dan percaya, iman kita akan semakin tumbuh. Wah, puji Tuhan. Dan karena kita semakin percaya, kita juga semakin memahami cara Tuhan bekerja. Dan pada gilirannya misalnya ketika Tuhan katakan ya saat kita sudah naik kelas, saatnya kita sudah naik kelas, nah kita pun bisa dipakai Tuhan untuk orang yang misalnya menyaksikan mukjizat. Lalu dia sangat percaya. Dan dia paham bahwa itu kalau bagi Tuhan tidak ada mustahil. Nah, di lain kesempatan kalau bila saatnya sudah tiba, dia juga dipakai. Oh ya, saya pernah melihat itu dan saya percaya. Kalau Tuhan bisa menyembuhkan dia, Tuhan bisa menyembuhkan orang ini. Lalu dia doakan dalam iman dan orang itu pun sembuh. Meskipun pada akhirnya itu bukan soal penyembuhannya yang paling penting, saya lagi, tapi untuk membawa orang pada kepercayaan. Nah, setelah mereka memahami, melihat mukjizat, mereka percaya, tapi juga mulai memahami cara Tuhan bekerja. Lalu ada yang sakit tidak sembuh. Nah, ini bukan lalu, oh semua orang sakit itu harus sembuh. Tidak. Ya kan Tuhan seperti Marta Robeng itu. Dia itu sakit, lumpuh, nggak bisa apa-apa. Nah, tapi orang datang kepada dia untuk didoakan, sembuh. Ada orang dengan penyakit yang tak tersembuhkan datang kepadanya didoakan, ya doakan sembuh. Dia sendiri nggak sembuh. Lalu ketika ditanya, mengapa kamu sendiri nggak sembuh, tapi kamu doakan orang lain sembuh? Ya karena memang dia mengatakan ya ini Tuhan menginginkan saya juga untuk menjadi bukan hanya sekedar saksi untuk menyembuhkan, tapi saksi salib dan penderitaannya. Bagaimana kita sebagai orang pengikut Yesus juga tidak bisa lebih besar daripada guru dan Tuhan kita. Dan dia itu menjadi saksi bagaimana kita juga menderita dan tetap setia. Nah, ini dari coba kalau orang tidak memiliki pemahaman yang mendalam dan iman yang mendalam, dia tidak bisa menjelaskan. Ya, tapi itulah Roh Kudus itu juga bekerja sehingga dia juga bisa menjelaskan dan orang lain tuh mendengarkan, oh iya iya, iya mengerti. Meskipun yang tidak mau mengerti tetap tidak akan mengerti. Nah, mungkin dengan ini sedikit bisa lebih jelas. Gimana Erin? Tadi itu ya ada yang cuma 30 kali lipat, 60 kali lipat, tapi ya sudah tiap orang itu diberi berdasarkan porsinya. Ibaratnya itu masing-masing orang itu Talenta punya ya. wadah untuk menampung. Nah, ada Hmm. yang wadahnya mungkin hanya seperti gelas ini kan, nah, kecil. Ada yang wadahnya mungkin itu ember besar. Ada yang baskom. Ada yang bisa menampung itu misalnya tandon air itu bisa menampung sekian banyak. Tapi apakah yang tandonnya lebih besar itu atau buahnya lebih banyak itu lebih dikasih Tuhan? Belum tentu juga. Tiap orang itu hanya dikasih itu kalau kamu bisa penuhi dan engkau lakukan dengan penuh kasih, mungkin yang gelasnya menurut ukuran duniawi cuma sekecil ini misalnya ya, hanya bisa menampung nggak sampai 1 liter pun, tapi karena dia melakukan dengan penuh kasih dan gelasnya itu penuh bahkan sampai luber kemana-mana menjadi berkat bagi orang lain, ya, dia itu lebih besar di hadapan Tuhan daripada yang punya kapasitas 1.000 liter tandon besar, tapi dia cuma bisa isi 2-3 liter doang, nggak penuh-penuh. Ya, nah, dia mesti penuhi nanti di api pemurnian, lebih lama lagi nanti dia itu. Jadi jadi jangan jangan terlalu khawatir. Yang penting apa? Yang penting engkau lakukan semuanya dalam kasih. Kerjakan hal-hal yang kecil tetapi dengan kasih yang besar. Sehingga dengan cepat itu gelasmu itu akan penuh dan meluber kemana-mana. Satu orang yang gelasnya meluber kemana-mana itu jauh lebih berharga daripada orang yang punya kontainer atau misalnya tandon air atau misalnya satu danau lah itu. Satu empang.
Tapi dia simpan sendiri, akhirnya nggak dipakai buat yang lain. Tapi satu yang kecil yang sampai penuh dan meluber kemana-mana akhirnya dinikmati orang lain itu lebih berharga daripada ribuan orang yang nggak pernah sampai di situ. Yang akhirnya dia simpan sendiri nggak penuh-penuh. Baik, Makasih Romo. ada lagi Romo George, saya mau tanya Romo George, dari siapa ini ya? Maaf. Kristianto dari Sydney. Kristianto. Oh, Eh, baik Pak oh, Kristianto. ya, saya lihat ini perumpamaan mengenai penabur ini. Kalau saya lihat dari benihnya, dari point point of view benihnya, itu benihnya kan dia sebetulnya pasif. Jadi dia istilahnya ditabur bisa jatuh ke sini, ke sini, ke sini. Nah, kalau kaitannya kita mau jadi benih, kalau memang kita jatuhnya di tempat yang nggak subur, lalu kita bagaimana berusaha untuk jadi subur gitu. Sedangkan kita cuma benih yang pasif jatuh di tempat tempat tertentu gitu. Gimana, Romo George? Ya, rupanya pertanyaan Bapak ini sudah diantisipasi Yesus. Kalau kita perhatikan, silakan Pak kita baca ya. Ayat mulai dari ayat 18. Nah, ini dijelaskan oleh Yesus kepada para murid. Mulai dari ayat 18. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak memahaminya atau mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Nah, kesan kita di sini dan memang dikatakan oleh Yesus itu benih itu apa? Firman, ya kan? Firman tentang kerajaan surga. Tetapi ada suatu pergeseran yang mungkin tidak kita sadari, tidak disadari begitu saja oleh pembaca dalam ayat selanjutnya, ayat 20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Ini bukan kesalahan. Ini maksud Yesus. Dalam Markus, Lukas sama. Jadi benih di sini berubah, bertransformasi. Bukan lagi firman, tetapi orang yang menerima firman. Jadi di sini otomatis arti pasif dari firman yang ditaburkan itu sudah tidak berlaku. Yesus dalam Injil Matius, Markus, dan tentang perumpamaan itu mau mengatakan bahwa firman itu ketika dia jatuh ke tanah, khususnya tanah, bukan tanah yang bukan tanah di pinggir jalan ya, tapi ayat 20 itu tanah yang berbatu-batu. Itu berarti tanah yang sudah mempunyai kapasitas untuk tumbuh. Karena buktinya tumbuh benih itu. Tapi di sini benih itu bukan lagi firman, tapi sudah berasimilasi dengan orang yang menerima firman itu. Nah, ini mau mengatakan apa? Pada akhirnya juga kalau kita perhatikan, mengapa Yesus tidak mengatakan siapa penabur itu? Lalu ada tokoh lain di sini yang tersembunyi, tapi sebenarnya sangat penting, yaitu pengusaha kebun itu. Si penabur siapa? Yesus tidak mengatakan penabur itu Allah. Tidak mengatakan penabur itu adalah Yesus sendiri, dia sendiri. Penabur itu bisa juga orang yang telah berbuah, orang yang mengusahakan, si pekebun, si petani. Mereka inilah tokoh tersembunyi, tapi sangat penting di dalam perumpamaan ini. Siapa yang memastikan suatu tanah itu subur? Yang mengusahakannya. Orangnya. Saya juga mau memberikan satu ilustrasi ini.
Jadi ilustrasi sederhana saja. Saya sempat belajar bahasa Perancis ini. 2 tahun, tidak sedikit itu, atau tidak sebentar itu. 2 tahun saya belajar bahasa Perancis. Dan saat ujian saya dapat nilai sempurna. Oh, artinya ya bukan kenapa. Saya ini hanya contoh saja, tapi nanti kayak ke Mama. Waktu ujian itu saya dikasih nilai sempurna. Benar semua, tidak ada salahnya. Tapi udah bertahun-tahun saya tidak pernah pakai bahasa Perancis itu. Tidak ada juga lawan bicara saya. Sekarang, kalau disuruh ujian lagi, mungkin nilai saya hanya tinggal 20-30 saja. Dan kalau disuruh bicara dalam bahasa Prancis, komunikasi dengan bahasa Prancis, saya juga nggak bisa. Je ne parle pas français. Saya sudah langsung katakan saya tidak bicara saya tidak punya kemampuan untuk berbicara dalam bahasa Prancis. Nah, demikian juga ini kita di sini perumpamaan ini bukan soal satu kali jadi, Pak, atau suatu peristiwa benih yang ditaburkan. Ini adalah gambaran proses pendewasaan iman lewat pemahaman itu. Sampai mulai dari jatuh benih itu diusahakan sampai tumbuh. Kalau ada semak duri atau ada lalang itu atau apa yang rumput-rumput yang tidak jelas itu harus dicabut, disiangi, dikasih pupuk sampai dia itu bisa tumbuh, berbuah, ada yang 30, 60, 100 kali lipat. Dan itu butuh suatu ketekunan. Karena kalau kita mulai meninggalkan, misalnya kita ini baru bertobat ini, wah menggebu-gebu. Misa itu tidak cukup 1 hari. Seminggu itu misa minggu misalnya. Misa minggu itu nggak cukup 1 kali dihadiri. Ada yang menghadiri misa minggu sampai 3 kali. Hari Sabtu dia datang, sore dia datang, Minggu pagi dia datang, Minggu sore dia ikut lagi. Menggebu-gebu. Tapi ketika dikritik atau ditegur, wah langsung marah, kecewa. Gereja, pastornya misalnya. Pastornya menegur atau mengingatkan atau apalah. Langsung dia murtad, langsung dia gak mau lagi ke gereja. Ada juga misalnya yang tadi itu tanah tipis itu. Dia itu bertobat, wah baca kitab suci, berdoa. 1 jam gak cukup, dia tambah 2 jam sehari, 3 jam sehari meditasi. Tapi karena tidak pernah dia itu kemudian mau belajar, membaca riwayat para kudus, ikut seminar, atau lebih penting lagi itu hidup berkomunitas dan melayani di dalam gereja. Karena ada juga itu seorang ibu yang konseling dengan saya itu mengatakan, aduh Romo, kok semakin saya melayani gereja, semakin saya melihat borok. Wah, itu bagus, engkau bertumbuh itu dalam iman. Karena ibu ini, dia mau masuk dan melayani. Nah, semakin masuk tentu yang dia lihat itu akan semakin banyak ya. Tapi itulah momen kita bertumbuh dalam iman. Kita menjadi paham bahwa gereja itu terdiri dari orang-orang berdosa juga. Ada orang kudusnya, tapi juga ada orang kudisannya. Tapi kalau kita bisa memahaminya dalam iman, kita akan semakin dewasa dalam iman. Justru mereka yang bisa melayani di dalam gereja, membantu gereja itu sembuh dari penyakitnya, atau parokinya itu sembuh dari penyakitnya, atau dengan kekudusannya dia itu mengkamirkan seluruh adonan, menjadi garam dan terang bagi parokinya. Mereka inilah yang subur itu. Gerejanya itu bisa tandus. Tapi ketika ada petak-petak yang di mana petak-petak subur itu tumbuh tanaman yang menghasilkan buah banyak, gereja akan tetap eksis. Jadi demikian Pak, di sini ini bukan soal benih firman itu. Benih firman itu tidak pernah pasif. Kalau Bapak kalau kita misalnya membaca Injil Yohanes, sabda itu, logos,
Logos itu sama, sabda, firman. Logos itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, ketika Tuhan Yesus datang, dia itu mengubah kita. Bukan lagi menjadi penerima firman, tapi menjadi benih itu sendiri. Secara konkret, secara paling jelas itu dalam Ekaristi. Benih firman disampaikan dalam Ekaristi. Dan bukan hanya benih firman, Sang Firman sendiri itu datang dan bersatu dengan kita. Jadi ketika dalam Ekaristi itu terjadi perumpamaan tentang penabur itu bisa dikaitkan dan sangat bisa dikaitkan dengan Ekaristi. Ketika Sang Sabda itu masuk ke dalam tanah itu dan menjadi orang yang mendengar firman itu. Bukan lagi si firman. Benih itu bukan lagi si firman, tetapi orang yang mendengarkan firman itu. Bagaimana kita bisa bertumbuh? Ya, kita menerima tubuh Kristus. Nah, hiduplah berdasarkan Kristus yang hadir di dalam Ekaristi Kudus yang kita terima dalam Komuni Kudus. Itu alegori yang masuk untuk perumpamaan tentang penabur ini. Itu terjadi dalam Ekaristi, Pak, secara konkret. Tapi tentu saja dalam hidup kita sehari-hari, saat kita menyerukan nama Yesus, mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya dan melaksanakannya, nah, disitulah kita berbuah. Disitulah benih yang ditaburkan di dalam diri kita, itu akhirnya tumbuh dan menghasilkan buah. Baik, Pak Kristianto, terima kasih pertanyaannya. Baik, Romo George. Jadi memang begitu banyak perumpamaan yang diajarkan Yesus ternyata nggak straightforward. Jadi bisa diartikan banyak banyak maknanya gitu ya. Jadi itu memang proses kita mesti terus belajar saya rasa. Ya, belajar dan mendapat pengajaran dari yang sudah kompeten seperti mungkin yang Romo yang belajar memang kita mesti banyak belajar. Terima kasih Romo. Sama-sama, Pak. Romo, ada pertanyaan dari Ronald Henny, Romo. Apa Ronald nih? Siapa yang mau ngomong nih? Ronald apa Henny-nya? Pertanyaannya, apakah hubungan kuat antara karakter seseorang seperti keras kepala atau cuek dengan sulitnya menerima firman Tuhan? Mungkin seperti cerita Saul, sepertinya Tuhan menjamah akhirnya bertobat. Tuhan kan bisa kasih ekstra grace untuk orang-orang yang hatinya bebal, Romo. Why not everyone? Bagaimana kita sebagai teman atau anggota keluarga dalam menghadapi orang-orang seperti ini tanpa menghakimi, tapi masih mencoba membawa mereka lekat kepada Tuhan? Ini kan sudah dijawab sendiri pertanyaannya. Iya. Oh, ya kan? Jangan menghakimi, tapi terus coba bawa mereka kepada Tuhan. Udah ini. Ya, apalagi yang mau. Ini sudah bagus sekali ini. Nah, bagaimana kita sebagai teman atau anggota keluarga dalam menghadapi orang-orang seperti ini tanpa menghakimi, tapi masih mencoba membawa mereka kepada Tuhan. Ya, udah, jangan menghakimi, tapi terus saja. Ya, jangan putus asa juga atau jangan malas. Ya, kecuali kalau memang mereka itu tidak mau dengar. Kita tidak mau dengar, kita nggak usah ngomong. Nah, tapi kita misalnya tetap berdoa untuk mereka dan berdoa spesifik seperti Tuhan, berikanlah kepada saya kesempatan dalam pertemuan selanjutnya saya bisa menyampaikan apa yang kau ingin sampaikan. Nah, tapi juga kan Tuhan juga mengatakan jangan takut, jangan khawatir apa yang akan kamu katakan saat engkau menghadapi mereka. Nah, kadang-kadang mereka tuh seperti pengadilan juga kan, pengadilan agama. Wah, itu kita diserang habis-habisan. Kadang-kadang mereka serang kita habis-habisan. Tapi kata Tuhan Yesus, jangan takut. Roh Kudus itu akan memberikan kata-kata di dalam mulutmu yang akan membungkam mereka. Tetapi tentunya kita perlu membekali diri kita tadi itu. Mengusahakan supaya petak yang dipercayakan pada kita, kebun, tanah yang dipercayakan pada kita itu tetap subur. Tetap subur. Sehingga kita juga meminta misalnya
Tuhan siapkan dia juga ya. Nah, supaya dia itu juga pelan-pelan yang awalnya mungkin berbatu-batu, akhirnya setelah diekskavasi, diproses, gimana supaya dia menjadi subur. Ya, kita berdoa juga, Tuhan beri saya kata-kata yang pas. Ya, saya ingat sekali itu pertobatan saya itu hanya dengan satu kalimat. Kami diskusi 2 jam, 2 jam, nggak ada hasilnya. Saya tidak bertobat, bebal, keras kepala, sombong, luar biasa. Dan kata-kata itu hanya satu kalimat itu bisa menghancurkan gunung batu kesombongan saya. Nah, jadi tetap kita menjadi pewarta, pembawa firman. Dan di sini lebih jelas lagi pengajar. Setelah mewartakan, kita juga mesti mengajar. Itu tanggung jawab kita yang diberikan ini. Mengajar itu bukan hanya dari magisterium itu, tapi setiap orang kan ajarlah kan apa perintah Tuhan Yesus itu dalam akhir Injil Matius dan Markus itu kan bukan hanya kepada para rasul, tapi kepada semua orang. Jadikanlah segala bangsa muridku, ajarlah mereka. Ini menjadi tugas kita juga. Tapi untuk menjadi pengajar itu kita perlu dibekali. Kita perlu belajar sendiri dulu. Dan kita perlu berdoa, mohon iman. Sehingga kita misalnya menghadapi mereka, kita tidak gentar. Ya, saya tidak terlalu respect kalau misalnya orang berdebat itu saling ya eh, saling serang menyerang itu. Seperti sekarang itu di YouTube itu banyak itu debat antara orang Katolik dengan Islam lah, Katolik dengan Protestan lah. Saya ya kita perlu ada orang-orang seperti itu, oke, ada, tapi saya sendiri rasanya tidak terpanggil ke sana deh. Kalau kalian terpanggil ke sana silakan. Karena bagi saya ini uh, what untuk apa? Kecuali kalau memang ada umat yang beresiko kehilangan iman karena ajaran mereka, mereka itu datang atau ada dari kalian itu punya teman-teman seperti itu, lalu kalian arahkan kepada misalnya para pastor atau para awam yang belajar yang memahami orang-orang memahami persoalannya. Misalnya ada yang menyerang Bunda Maria itu kok punya anak, kan masih punya anak lain itu. Itu di kitab suci dikatakan ada saudara-saudara Yesus. Nah, karena misalnya ada yang mempertanyakan soal Maria tetap perawan atau Maria itu hanya punya Yesus sebagai anak tunggalnya. Nah, itu kalian misalnya nggak tahu itu bisa tanya ke mereka yang mungkin bisa menjawab. Nah, seperti itu. Ya. Terima kasih Ya, Ronald Henny. Jadi sudah jelas ya bagaimana caranya. Pertama, jangan menghakimi. Ya. Berdoa. Jangan tinggalkan mereka. Berdoa untuk kesempatan berikutnya pertemuan mereka itu kemudian kalian bisa menjawab dan meyakinkan mereka. thank you Ronald Henny. Lisa Fernandez, angkat tangan Romo. Boleh dibuka, Bu. Yuk. Mana Oke, Lisa? selamat malam, salam kenal buat semua. Terima kasih Romo George. Saya tertarik tadi Romo tentang orang kaya yang tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Pertanyaan saya ada dua. Pertama, apakah terkait orang kaya itu betul-betul yang dimaksud adalah hal kekayaan duniawi? Saya membagikan sedikit pendapat untuk terkait pertanyaan ini karena orang di balik itu ada sebuah pemahaman menurut saya pun orang miskin juga tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga jika kekayaan yang dimaksud itu adalah kekayaan yang berkaitan dengan duniawi. Namun apakah kekayaan yang dimaksud itu adalah kekayaan duniawi yang berupa keegoisan, marah, dengki, sombong, dan lain-lain itu, Romo. Karena kalau Ini kesannya, terputus atau bagaimana? halo, Ibu Lisa, kedengaran? ya kedengeran Ibu Lisa. Wah, ini kita bisa kasih tahu judul 2 minggu lagi adalah apa mau lupa namanya.
Ini tadi saya singgung karena berkaitan dengan tema, kan kita Bible study ini ya, dalam sebulan ada 2 kali, 2 minggu sekali. Biasanya minggu pertama, minggu kedua yang pertama, atau gimana sebutannya itu. Jadi yang pertemuan pertama dalam bulan itu kita membahas Injil hari Minggu yang selanjutnya. Lalu pertemuan yang kedua dalam bulan itu kami berikan tema untuk pembahasannya. Nah, yang pertemuan sebelumnya itu kami bahas tentang AI, refleksi AI kan. Nah, untuk yang pertemuan berikutnya itu Rabu tanggal berapa itu? 2 minggu dari sekarang, itu tentang orang kaya susah masuk surga. Jadi ini sebenarnya kalau mau disimpan untuk 2 minggu ke depan, itu saya bisa jawab dengan lebih komprehensif. Namun mungkin saya bisa berikan sedikit atau Tipis-tipis aja mau, atau jangan banyak-banyak, penjelasan. tipis-tipis. Tadi ditanyakan apakah kekayaan di sini itu adalah kekayaan duniawi atau kekayaan material atau kekayaan dalam arti misalnya tadi itu keinginan nafsu untuk Iya, karena orang apalah miskin segala juga macam. maksudnya minta maaf. Karena Ya, kan gini, kalau miskin juga kita kan tidak bisa melihat bahwa oh berarti hanya orang kaya dong yang nggak masuk surga. Berarti orang miskin semua masuk masuk surga gitu kan. Kalau dipikir secara terbalik gitu pemahamannya. Maksudnya pembuktian terbalik gitu Romo. Karena ya ini kita, pemahaman baik apalagi? Hmm. maksud saya apakah miskin dalam arti pemenuhan apakah kaya dalam arti bukan hanya yang kaya material, tetapi sebuah kekayaan duniawi yang mengingat kita lihat bahwa dalam Yakobus berapa itu tentang kemarahan, dengki, sombong dan lain-lain itu Romo. Maksud saya seperti itu. Karena uh, ya orang kaya juga pasti tetap merasa orang miskin juga tetap pasti merasa dia kaya gitu. Tetapi pemahaman kekayaan ini apakah terkait ego manusia itu yang negatif itu Romo? Ibu Ah, Lisa, baik. tanggal 22 Juli nanti kita akan mengadakan Bible Study lagi. Khususnya namanya adalah apa mau lupa, Temanya itu tentang betapa sulitnya orang kaya orang masuk kaya. kerajaan surga. Hmm. Tapi Romo begini, Bu, akan Bu, Rom. saya akan jawab aja, Erin, tidak apa-apa. Ya, Ya, ini karena pertanyaannya spesifik, saya jawab spesifik. Jadi dalam oke. Injil, baik dalam itu Injil Matius, tapi secara khusus Markus bab 10, itu kekayaan di sini, kan Yesus mengatakan itu mengikuti kisah tentang pemuda kaya itu. Orang kaya yang bertanya bagaimana caranya untuk memperoleh hidup yang kekal. Lalu kan dia akhirnya pergi karena banyak hartanya. Dia tidak bisa memenuhi eh, permintaan dari Yesus. Supaya dia itu menjual seluruh hartanya, memberikannya pada orang miskin dan mengikuti dia. Nah, jadi kekayaan di sini secara spesifik itu jelas karena Yesus ulang-ulang terus tuh. Bukan hanya kaya tetapi mempunyai uang, mempunyai uang. Lalu orang berkaitan dengan kisah yang sebelumnya itu orang kaya itu yang bertanya itu. Dan dia tidak bisa mengikuti permintaan Yesus karena banyak hartanya. Jadi kekayaan di sini kaitannya dengan harta, Ibu. Ya, harta materi di dunia. Tapi dalam kalau Ibu baca dalam Markus bab 10 itu ayat 22 dan seterusnya, itu Yesus tidak hanya berbicara soal orang kaya susah masuk surga aja, tetapi semua orang susah masuk surga. Nah, cuman secara khusus spesifik rupanya lebih sulit orang kaya daripada orang lain untuk masuk surga. Tapi itu bukan berarti apa? Karena kan Yesus kan sampai mengatakan ya betapa sulitnya orang kaya masuk surga. Lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada seorang kaya masuk kerajaan surga. Jadi ini memang ada kesulitan spesifik bagi orang kaya untuk masuk surga. Jadi ini bukan soal orang miskin, apakah gitu orang miskin gampang masuk surga. Orang miskin pun sulit masuk surga, tetapi lebih sulit lagi orang kaya masuk surga. Ya. Untuk selanjutnya mungkin saya akan jelaskan 2 minggu ke depan. Untuk yang Oke, ini baik. kira-kira cukup, Ibu?
Terima kasih Romo George. Cuma Hmm. tadi karena Romo menyinggung aja karena saya pikir masuk bagian pembahasan. Terima kasih, nanti saya akan hadir untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih Romo. Sama-sama. Apakah ada yang lain lagi mau bertanya tentang Injil ini? Ini Sudah? dari Loni Hesti tanya, yang benar kita ke gereja itu bawa Alkitab atau buku puji syukur atau mana? Ada bakti. Ya, ini tergantung masing-masing lah. Ya, saya tidak mau nanti itu jadi ribut dunia persilatan. Baik, kalau kalau misalnya bisa bawa semua aja. Jangan Karena lupa karena bawa buku tulis juga mau biar homilinya ditulis ya bawa aja ke ransel jangan ditinggal di tas, di apa di mobil di atau rumah. motor. Oh, itu bawa ke gereja itu bawa ransel. Wah, itu jelas ini baru ikut Bible study nih. Ketahuan. Ada lagi? Ada lagi? Ini Kalau dari tidak, Hermanto. Saya oh Romo, Adi. Iya, sebetulnya apakah ada peraturan itu perayaan Ekaristi itu hanya 1 jam kurang lebih gitu. Jadi misalkan kalau waktu homili itu mungkin sampai 30 menit, itu kan mungkin lebih pemahaman Alkitabnya mungkin bagi jemaat lebih baik. Kemudian juga apakah diizinkan selesai perayaan Ekaristi ada semacam Q&A gitu. Jadi tadi umat itu waktu mendengarkan homili mungkin ada yang kurang kurang paham lalu diberikan kesempatan gitu. Itu apakah melanggar peraturan gereja? Terima kasih. Hmm, ini pertanyaan yang tidak bisa saya jawab dengan satu dua kalimat. Namun saya coba dalam satu paragraf ya. Eh, ada aturan spesifik dalam liturgi itu bahwa homili itu boleh ada unsur katekesenya, tetapi minimal. Homili itu adalah menjelaskan atau memberikan komentar dari bacaan-bacaan hari yang bersangkutan. Ya, jadi itu definisi dari homili. Homili bukan pengajaran. Kalau ada unsur katekese boleh, tapi jangan banyak, jangan banyak-banyak. Eh, tapi itu berlaku bukan sebagai suatu hal yang baku harus demikian. Karena kita juga harus membiarkan ruang bagi Roh Kudus untuk bekerja. Tapi tentu kita harus menghormati aturan ini. Khususnya misalnya di paroki-paroki yang mempunyai jadwal misa. Itu kita harus mempertimbangkan misalnya orang parkir keluar masuk karena terbatas lapangan parkirnya dan sebagainya. Jadi jangan sampai orang yang terganggu hanya karena homili pastornya itu terlalu panjang. Dan homili pendek pun itu bukan dosa pastor. Jadi dia tidak salah kalau dia memberikan homili yang pendek. Itu karena homili itu penting, tapi itu hanya sebagian dari liturgi. Yang paling penting dalam perayaan Ekaristi itu kan adalah uh, tentu saja kitab suci, sabda Tuhan, tapi uh, doa syukur hargun dan seterusnya. Homili memang penting. Kalau saya katakan begitu, nanti malah saya kesannya itu seperti memberikan gradasi derajat kepentingan karena enggak juga sih, misa itu satu kesatuan utuh. Namun secara praktis memang harus kita katakan bukan saatnya memberikan pengajaran di dalam homili. Kalau dan ini konsekuensinya bagi umat, umat harus sadar bahwa untuk menjadi tanah yang subur dalam perumpamaan hari ini tidak cukup hanya ikut misa saja. Justru di sini kita harus melihat uh, misa saja itu tidak cukup untuk menjadi orang Katolik yang sungguh-sungguh tumbuh, subur dan berbuah.
Makanya gereja gereja ini bukan saya yang mengatakan, ini gereja mengajarkan itu ada lima pilar atau 5 pilar hidup rohani, hidup menggereja yang harus kita penuhi. Liturgia itu hanya salah satu. Ada juga yang namanya kerigma. Kerigma itu pewartaan, ya. Ada juga misalnya diakonia, pelayanan. Kita mesti melayani juga. Nggak cukup itu hanya ikut misa. Kita juga perlu mendapatkan pengajaran dan mengajar. Kerigma itu. Lalu perlu juga diakonia, melayani. Perlu eh, komunio, komunitas, hidup berkomunitas. Dan terakhir itu perlu martiria, kesaksian. Memberikan kesaksian. Kalau perlu ya dengan eh, mengorbankan diri kita. Misalnya untuk membangun gereja perlu izin ya, kita mesti berjuang mati-matian, atau kalau misalnya kita dihadapkan pada situasi kita dipaksa untuk murtad, kita tidak murtad, kita tetap setia, martiria. Jadi apa itu namanya koinonia ya, koinonia, persekutuan. Jadi itu semua itu harus ada. Kalau hanya sekedar ikut misa saja nggak cukup. Makanya dalam gereja saya sangat kagum waktu saya pergi ke Vietnam. Kalian tahu di Vietnam tuh misa harian itu bisa bisa sampai 10, bahkan ada yang sampai 11 kali. Misa harian loh. Tiap hari, tiap jam itu ada misa. Karena orang datang terus itu. Eh, Yang sekolah lah, yang kerja lah, itu bisa. Dan setelah selesai misa sore, itu gereja nggak sepi. Seperti sekarang kalau saya pergi ke gereja-gereja di Indonesia ini, di atas jam 6 itu udah sepi. Dari Vietnam itu, khususnya di Ho Chi Minh City itu, nggak ada yang sepi. Malam itu ramai sekali, terang benderang. Ada yang memberikan kursus komputer, mungkin sekarang kursus AI ya, kursus komputer, kursus masak, ada yang anak-anak dikumpulkan untuk pembinaan iman untuk anak-anak. Jadi bina iman bukan hanya minggu, bina iman itu bukan minggu. Lalu ada juga itu ke kursus, bukan hanya kursus untuk persiapan pembaptisan atau katekumen itu, tapi ada yang disebut mistagogi. Ya, sekarang di Aussie itu ada ya, namanya apa tuh, RCIA ya. Ronald kan ikut itu. Nah, apa sebagai salah satu eh, apa namanya itu, pengurusnya. Jadi bukan hanya untuk inisiasi, tapi juga untuk pertumbuhan, mistagogi, ongoing formation, pembinaan, pengajaran. Itu di luar misa. Karena itu kita orang Katolik kan, oh ya cukup ikut misa hari Minggu saja. Enggak cukup. Benar-benar tidak cukup. Kalau kalian ini mau jadi tanah yang subur, oh iya saya cukup misa aja. Akhirnya luntur, lama-lama luntur. Hanya dia memilih untuk pindah agama. Padahal eh, katanya, oh sama aja lah. Kan di Kristen kan kita juga ketemu Tuhan Yesus. Gak sama. Protestan itu gak sama dengan Katolik. Yesus, ya Yesusnya sama nggak? Yesusnya sama, tapi pemahaman kita akan Yesus, nah, Yesus itu kan tidak hanya pribadinya, tapi ajarannya kan. Kita mengikuti ajaran Yesus yang mana? Ajaran Yesus yang menurut ajaran gereja Katolik itu berbeda dengan ajaran Yesus menurut gereja Protestan. Jadi nggak cukup ikut misa saja. Perlu itu semua. Baik. Ada yang mau komentar tentang ini? Atau mungkin saya terlalu bersemangat? Ya, saya mungkin ini pernah mengikuti semacam seminar Alkitab itu yang kerjasama LAI dengan Keuskupan Malang. Pada waktu itu ada eh, seorang OMK gitu ya dari Surabaya, dia nanyakan, loh kenapa ini kok seolah-olah Alkitab ini didominasi Protestan gitu. La- Lalu Uskup waktu itu Romo Pidiarto ya, Romo Pidiarto itu menjawab, sebetulnya nggak perlu dikhawatirkan, itu untuk pemahaman Alkitab, penafsiran antara Protestan dengan Katolik, itu 90% ya. Itu sama lah, boleh dikatakan sama. Yang beda itu hanya di Mariologi dengan sakramen. Bahkan itu uskup ini menganjurkan ya, karena
ada peserta yang menanyakan, itu buku-buku tafsiran, itu ya kalau di toko buku yang dominan itu tafsiran-tafsiran dari orang-orang Protestan. Magisterium apakah mengeluarkan komentari? Ya pada waktu itu uskup menjawab itu tidak mengeluarkan memang. Jadi yang mengeluarkan tafsiran Alkitab itu romo-romo yang rajin menulis gitu ya. Jadi terbatas sekali. Jadi makanya waktu itu Romo Pidiarto itu mengatakan nggak masalah kalau kamu untuk penafsiran baca-baca dari penafsiran teolog-teolog Protestan seperti John Piper, Calvin atau apa yang itu yang populer itu Timothy Keller kalau nggak salah yang itu seperti itulah. Ya itu bagaimana pendapat Romo George dalam hal ini? Hmm, saya tidak mendengar langsung ini kata-kata dari Monsignor Pidiarto. Beliau dosen saya juga eh, di Malang. Saya bimbingan skripsi dengan beliau. Jadi saya tahu betul, eh, bukan tahu betul lah, tapi saya mengerti lah siapa dia. Jadi saya yakin kata-kata beliau itu kita mesti tangkap hati-hati. Dia mengatakan boleh kita baca, tapi boleh baca itu bukan berarti kita terima bulat-bulat. Kita sendiri juga perlu membacanya secara kritis. Karena itu kita tetap perlu belajar dari, ya sekarang kalian di Malang itu ada kursus atau kuliah kitab suci yang bisa kalian akses dengan mudah, yang dibawakan oleh para imam. Saya juga salah satu pembicara di situ. Jadi perbanyak juga kalian itu mengikuti seminar, mengikuti Bible study yang diselenggarakan oleh keuskupan-keuskupan. Nah, kalau 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 kami misalnya lulusan dari Roma yang belajar kitab suci dari Universitas Pontifikal di Roma, ya sudah, meskipun kami tetap bisa salah, tapi setidaknya ada sedikit jaminan kepastian lah bahwa yang kami ajarkan ini tidak salah. Nanti bisa saling koreksi juga. Uh, saya sendiri juga membaca komentar-komentar orang Protestan dan harus diakui bahwa kita terlambat dalam studi kitab suci. Maksud saya kita itu adalah gereja Katolik. Kita terlambat belajar kitab suci secara kritis. Itu dimulai oleh orang-orang Protestan karena mereka itu sangat menghormati itu kitab suci. Di lain pihak juga saya tidak bisa mengatakan bahwa komentar-komentar itu 100% benar. Dan saya tidak berani mencatut angka seperti Monsignor Pidiato. Monsignor Pidiato kan mengatakan 90% itu sama. Yang mungkin tidak sama itu hanya Mariologi dan Sakramen. Ya, saya tidak, menurut saya ada lagi yang berbeda. Tapi ya ini bukan untuk menyangkal Monsignor Pidiarto. Wah, mungkin ya dia punya pemahaman lain karena masih ada misalnya doktrin tentang api pemurnian. Kita jelas-jelas berbeda dengan punya Protestan. Ya, mendoakan orang mati itu jelas berbeda dengan orang Pentakosta dan orang Protestan. Jadi masih banyak sekali perbedaan antara orang Protestan atau teologi Protestan dengan teologi Katolik yang tidak bisa sekedar kita jadikan bilangan persen. Lalu bagaimana ini baiknya? Menurut saya sih, ya kita jalankan aja sekarang yang kita buat ini. Kita perbanyak Bible study. Dan ini kesalahan orang Katolik itu yaitu karena terlalu menekankan bahwa misa saja cukup. Itu ada semacam, itu udah pandangan umum saya kira. Cukup kalau untuk urusan gereja, 1 minggu sekali, hari Minggu, misa Minggu cukup. Padahal gereja sama sekali tidak mengajarkan hal itu. Nah, bagaimana kita bisa tumbuh subur kalau misalnya kita hanya ikut misa 1 kali sehari, satu minggu hanya 1 kali, mendengar homili hanya 15 menit. Dari mana kita bisa tumbuh dalam pemahaman? Ya, jadi bukan hanya saya para pastor, tapi juga kalian umat. Karena yang di Vietnam itu, yang saya lihat itu, yang bergerak itu bukan pastornya. Pastornya itu mengizinkan, memfasilitasi.
memberikan sokongan, dukungan kepada para umat awam yang bersemangat. Itu mewartakan. Yang ngajar bina iman itu siapa? Ya awam. Lalu yang katekis-katekis itu siapa? Ya awam. Nah, sekarang baik itu misalnya kalian tuh juga belajar katekese. Ada kursus-kursus online tuh diperbanyak. Kalau misalnya kalian merasa tidak sanggup, coba gedor itu. Gedor itu pintu eh, pintu apa namanya sekolah-sekolah teologi pastoral di Indonesia. Gitu. Tolong berikan kelas-kelas online. Kami mau ikut. Kalau bisa kalian misalnya kumpulkan, kami 50 orang, kami 30 orang. Buka satu kelas untuk kami. Berikan kepada kami pengajarnya. Supaya kita juga akhirnya masing-masing kita itu menjadi subur, berbuah, tapi juga kita bisa membantu orang lain untuk bertumbuh dan berbuah. Ya, ini sudah sampai setengah jam biasanya kan, setengah 7. Nah, tujuh ya. Oke, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Ibu Lisa. Bolehkah kita simpan pertanyaan ini untuk 2 minggu lagi, Romo? Saya simpan ininya dan saya ingatkan lagi Romo tentang pertanyaan dari Ibu Lisa, boleh? Ya, silakan, itu nanti akan saya jelaskan minggu depan, dan ini memang soal TB2 saya punya pandangan tersendiri Ya. yang mungkin agak berbeda dengan LBI ya. Saya Hmm. itu agak kontras dengan LBI yang terlalu mengakomodasi kerjasama dengan LAI. Bagi saya itu jangan hanya karena kita sungkan merasa utang budi lalu kita mengorbankan umat Katolik sendiri yang menjadi bingung soal TB2. Baik, minggu depan akan kita bicarakan. Ya. Terima kasih semuanya untuk telah datang di acara Bible Study hari ini. Kita akan berjumpa kembali tanggal 22 Juli. Dan seperti yang telah dikatakan, sudah dikasih tahu, kalau temanya akan betapa sulitnya orang kaya masuk kerajaan Allah. Dan untuk semuanya boleh diajak teman-temannya, saudara-saudaranya, keluarga-keluarganya, teman sel untuk masuk dan ikut dalam Bible study ini. Khususnya mereka Saya yang merasa dirinya kaya itu, yang takut nggak masuk betul, surga. betul, supaya disentil ya, Mo. Supaya Bukan disentil. disentil, memahami. Memahami, benar, sorry. Berdua itu disentil memahami. Nanti saya akan kasih kirim link buat WhatsApp group supaya lebih gampang di forward ke teman-temannya, saudara-saudaranya. Jadi mereka bisa masuk karena biasanya link Zoom sama handout itu bakal diberikan sehari sebelumnya. Sekarang sebelum kita menutup, mari kita mau doa penutup dan minta berkat dari Romo. Oke, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas waktu yang telah kami lalui malam ini. Terima kasih untuk sabdamu yang telah ditaburkan, untuk pengajaran yang kami terima, dan untuk setiap pertanyaan dan jawaban yang diberikan kepada kami. Kiranya Engkau memberikan kami, hati kami menjadi tanah yang baik Tuhan, dan semoga sabda yang kami terima bertumbuh dan menghasilkan buah, bukan hanya bagi diri kami sendiri, tetapi juga bagi orang-orang yang kami jumpai. Kami mau menyerahkan seluruh perjalanan Bible Study ini ke dalam tangan-Mu. Semoga pertemuan ini kami tidak hanya semakin banyak mengetahui tentang sabda-Mu, tetapi sungguh semakin mengenal dan mencintai Engkau. Kami juga mau berdoa bagi Romo George yang telah mendampingi kami. Terima kasih untuk waktu pelayanan dan pengajaran yang telah diberikan kepada kami. Dan semoga Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, sukacita, dan kebijaksanaan dalam setiap pelayanan Romo. Dan untuk menutup pertemuan malam ini, kami mohon kesediaan Romo untuk memberikan berkat untuk kami semua. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu juga. Semoga kita sekalian, semua orang yang kita kasihi, senantiasa memperoleh berkat dan perlindungan dari Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Amin. Terima Terima kasih kasih semuanya. Romo. Terima kasih Terima Romo kasih George. Romo. Terima Jumpa kasih. dengan Ketemu lagi tanggal kalian. Terima 22 kasih ya. Romo. Kita ketemu Piren. lagi. Terima Terima kasih kasih. Romo semuanya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Sampai jumpa. Sampai jumpa.